Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Layakkan hamba-Mu ini ya Tuhan, yang juga penuh kekurangan, kelemahan, salah dan dosa. Ampuni kami sekalian ya Tuhan juga, sehingga kami menghadap hadirat-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan kami boleh akan mempraktekkannya dalam hidup kami, dalam menjalani kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan saudara. Saya mohon maaf saya terlambat ya. Pas lagi doa pembukaan kami tiba. Saudara, jam 6 tepat kami sudah beranjak dari Sungai Panas. Dengan hitungan ya setengah jam lah ke sini kan dari sana. Begitu sampai di Seladi, masih di Muka Kuning, itu sudah merayap. Mungkin ada kali tadi ya, udah pelan kami jalan, pelan terus. Entah apa. Biasanya kalau dulu atau kalau saya datang ke daerah sini yang macet dari top 100 sebelum punya datang jadi. Tapi sekarang tadi benar-benar ya, sampai akhirnya istri saya memfotonya kirim ke Bapak Gembala. Ya. Kedua, terima kasih Pak Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi malam juga ada Natal di sini di Pendeta Simon, Iwan. Ya, tapi Natal berbentuk KKR di halaman sekolah, dan sehingga suara saya agak terganggu. Hujan deras sekali. Tetapi puji Tuhan, sukses juga. Pembicaranya bukan saya, tapi entah kenapa altar call-nya disuruh ke saya. Jadi terkuras dan itulah agak sedikit terganggu, dan saya juga mungkin karena kurang fit. Puji Tuhan. Baik, malam ini kita akan baca firman Tuhan sesuai dengan tema. Mari buka Lukas pasal yang pertama. Saya khotbah nggak lama ya, karena Natal jangan lewat dari setengah jam. Ya, saya di mana-mana khotbah tidak lewat setengah jam khotbah Natal. Artinya pengkhotbahnya harus tahu diri. Ini Natal ini, ya kan? Jadi undang di berbagai tempat begitu, tidak pernah lewat setengah jam. Mulai masuk ke khotbahnya. Mari kita baca. Lukas pasal yang pertama itu mulai ayat, saya rindu kita baca secara responsoria, ayat 26 sampai 38. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Silakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, dan dalam pembacaan ini disimpulkanlah oleh kita, jemaat, gembala, dan mungkin panitia dengan tema kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan sanggup mengatasi segala masalah. Amin. Tuhan sanggup mengatasi segala masalah. Saudara, ada 2 kata yang saya ingin menekankan pada malam ini, sebagaimana juga ayat yang tertulis itu 30 dan 37. Kata dalam ayat 30, kata malaikat kepadanya, jangan takut. Ya. Kemudian ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, lebih kurang 2 tahun ini dunia dilanda oleh yang namanya pandemi. Dan puji Tuhan, satu waktu saya ada di yang mobil saya mau tempel ban, saya bilang begini, kebetulan orang Kristen kenal saya bilang, bulan-bulan Oktober Pak, kalau Tuhan izinkan Natal ini pandemi akan mereda, bagaimana Pak? Kita harus rayakan sungguh-sungguh. Itu kata dia. Kenapa? Karena tanda mensyukuri, ya, akan kebaikan Tuhan. Itu kata dia. Dan benar saudara ya, kita akhirnya boleh merayakan Natal malam ini. Hampir semua sudah nggak pakai masker, tapi kalau boleh pakai masker saudara ya. Saudara, bukan berarti kita takut. Kata takut itu ternyata memiliki banyak pemahaman untuk takut yang bagaimana. Kan dimulai juga, takut akan Tuhan adalah perbulan hikmat, Amsal katakan. Nah, takut yang bagaimana yang dimaksud? Nah, kapan ketakutan itu datang? Saudara-saudara, ketakutan itu datang sebagaimana liturgi tadi yang kita sudah ikutin dari penciptaan manusia jatuh ke dalam dosa. Pertama-tama kata takut itu dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-10. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelumnya manusia diciptakan Allah itu sempurna adanya. Tidak ada kematian dan tidak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rasa takut itu datang. Saudara, dan kita sudah lihat, bahkan ada sedikit penelitian mengatakan sebenarnya begitu banyak orang yang mati di masa pandemi ini, rata-rata sebenarnya bukan karena kena corona juga, tetapi karena ketakutan. Saya mau katakan betul itu karena apa? Saya rasakan sendiri, hampir mati karena takut. Bukan karena takut apa? Saya bersaksi saudara. Pas bulan Agustus, ya, tahun yang lalu itu, ada teman kami pada tanggal 18 Agustus itu meninggal, seorang hamba Tuhan di Tiban.
hamba Tuhan dari salah satu gereja, bukan di PDI. Nah, kebetulan kenal baik, dan istrinya masih ada garis keturunan Manopo. Kebetulan istri saya Manopo, ya, marganya, ya. Maka kami tidak enak tidak pergi membesuk atau melayat. Saya besoknya ulang tahun, tanggal 19 Agustus, ulang tahun. Jemaat kami sudah persiapkan pesta ulang tahun saya, walaupun pandemi. Mereka mempersiapkan, karena setiap tahun begitu, ya. Bahkan kue sampai berapa yang nyumbang kue untuk ulang tahun. Saudara-saudara, tapi yang mensponsori, kebetulan kami ada 3 gereja. Jemaat kami yang ada di Pungkur, ya, Pungkur. Ada gereja di PDI Sekina di sana di Pungkur. Kalau saudara lewat belakang itu, ya ada di pinggir jalan sana di PDI Sekina. Kebetulan gembalanya istri saya juga. Nah saudara, di situ sudah mau dibuatkan pesta. Nah, besoknya malam itu kami melayat. Jam 1 malam ternyata sudah heboh bahwa pendeta itu mati, meninggal karena corona. Ya, saya belum baca. Pagi-pagi saya mau pergi ke Pungkur. Di perjalanan saya dapat berita bahwa penguburan akan dilakukan secepatnya karena ternyata sudah keluar hasilnya corona, karena corona. Nah, istri saya ini kan dia sakit kurang lebih 2 bulan, ya, kawan itu 2 sampai 3 bulan. Tapi sebenarnya kami tahu bukan karena corona, karena dari rumah sakit bawa sudah dia dalam peti, ya, kebetulan orang Batak juga kan, sudah datang. Karena Batak Manado ketemu, bapak itu orang Batak, istrinya orang Manado. Jadi kerukunan Manado juga itu datang banyak, orang banyak. Jam 1 sudah heboh malam. Besok paginya saya baca, kaget saya. Kenapa saya kaget? Dan saya ketakutan bukan karena apa? Bukan karena saya kena corona. Saya ketakutan waktu itu karena istri saya duduk berdampingan dengan istri almarhum itu cipika-cipiki pula ngobrol karena masih keluarga kan. Tuhan, otak saya jalan begini, ya, itu kekuatan cinta. Aduh, bagaimana kalau istri saya mati? Saudara, saya ketakutan dengan itu. Aduh, kalau istri saya sakit, ya kena, terjadi sesuatu, gimana saya ini? Ya kan? Saya ada ketakutan di situ, takut kehilangan, ya kan? Nah, karena berpikir gimana? Anak-anak kebetulan ada yang menikah, sudah, ada yang menikah. Yang paling besar sudah 26 tahun, ya cewek belum menikah. Ya, yang kedua, ketiga kebetulan lagi sekolah di Taiwan. Baru yang paling bungsu baru kelas 5 SD. Ya. Jadi, aduh, gimana ini? Disitulah asam lambung saya naik. Situlah saya tahu, oh ini asam lambung. Naik, saudara. Sesak napas. Bukan karena corona ini, karena asam lambung. Takut. Ternyata ketakutan menaikkan asam lambung. Pikiran, astaga, sudah saya pikir udah mati ini kayaknya. Ya, tapi saya pikir tadi takut karena jangan istri kena corona dia mati. Bagaimana saya? Nah sekarang kayaknya saya mau mati. Iya. Aduh, singkat cerita, pesta berlangsung hari itu. Saya dan istri tidak bisa hadir karena sudah heboh seluruh Batam, sudah heboh, nggak mungkin lagi mau hadir. Jadi nggak bisa hadir kami. Kami tinggal di rumah, kebetulan di Gereja Sungai Panas, di situ kami tinggal. Yang pastorinya, saudara-saudara,
Dan saya sudah sesak. Saya sempat jalan ke dokter. Kebetulan ada apotek dekat rumah. Dokter itu kasih ini, darah saya sudah naik, asam lambung sudah naik, sudah sesak napas. Saudara, saya pikir sudah mau berakhir hidup ini. Dan akhirnya anak saya juga yang paling besar yang ada di rumah nggak jalan. Semua kami langsung mengurungkan diri. Saya, istri, anak paling besar dan anak paling bungsu. Ya, saudara-saudara, diamlah dan mulai berdoa. Sampai akhirnya saya harus panggil anak saya. Ya, kebetulan juga sudah sekolah Alkitab. Ya, sekolah Alkitab dan aktif melayani. Walaupun dia juga seorang lawyer. Ya, seorang lawyer. Nah, saudara-saudara, dia datang dan dia doakan saya. Tumpang tangan ke papi. Tumpang tangan. Doa dia. Nah, ini dan akhirnya saya mulai dapat ketenangan. Besoknya semua kami PCR atau periksa. Saya ada kalau dokter, dia punya apotek sendiri, punya tempat praktek, kami ke situ. Diperiksa semua negatif. Hari keduanya itu. Maka legalah saudara kami ini, dan akhirnya namun asam lambung saya sudah kena, maka dia berapa bulan badan dari 84 kg turun sampai 71 jauh, dan ini masih paling sekarang 74 kali sekarang. Jadi betapa bahayanya sesuatu yang datang, berita yang datang, dan membuat kita bisa mengalami hal tertekan, intimidasi terjadi, rasa takut. Ya, jadi ternyata perasaan itu datang, dia tidak pilih bulu. Banyak pendeta juga akhirnya meninggal di masa corona. Bahkan sering bilang, apakah benar mati dengan corona? Karena memang ada sesuatu, saudara, kamu rasa itu, ya, dan ternyata apalagi bersamaan dengan kita kena asam lambung. Nah, disitulah membuat semakin sesak, kekhawatiran datang, ya, ketakutan datang. Rasa itu pasti ada, siapapun. Namun disitulah kita mulai berharap, mulai berserah, memasrahkan diri kepada Tuhan dan memohon belas kasihan. Dan faktanya Tuhan tolong, saya sudah sembuh total, sudah bisa makan apa saja. Ada orang kalau sudah kena asam lambung tidak bisa lagi makan sembarang. Saya sekarang sudah puji Tuhan, makan apa saja. Bahkan akhirnya enggak ke dokter lagi. Ya. Dan bukan sembuh karena obat dokter. Karena penyertaan Tuhan, penyerahan total kepada Tuhan, dan makan saja makanan-makanan yang awalnya sayur-sayuran. Ya, ada sayur itu kalau orang kita di Sulawesi Utara ada palo begini, Bung tahu ya, sayur gedi namanya. Itu kayak belendir. Nah, itu yang saya makan. Saudara-saudara, jadi hal ketakutan itu karena adanya intimidasi, adanya tekanan, dan ingat baik, iblis tidak maha tahu, tetapi iblis melihat ekspresi. Hanya Tuhan yang maha tahu, hanya Allah yang maha tahu, tetapi setan bukan maha tahu. Tapi ketika dia melihat ekspresi kita, entah takut, entah bimbang, entah khawatir, maka disitulah dia terus menekan kita, mengintimidasi kita. Apalagi lihat di TV, mati. Sampai akhirnya saya matikan handphone, gak mau lagi baca segala macam karena ketakutan. Dan mungkin di sini ada yang merasakan itu kan, melihat hal itu. Saudara-saudara, ya,
ternyata bukan mau lari kepada siapa. Nah, kita kembali ke sini. Kenapa Tuhan menyampaikan pertama kepada Maria ketika akan memberikan berita itu? Dia katakan, jangan takut. Karena Tuhan tahu bahwa ketakutan itu bisa dijadikan alat iblis untuk mengintimidasi kita. Sehingga terus volume ketakutan itu ada. Tapi kita lihat cara Maria, ternyata memang juga tidak salah Tuhan pilih dia. Dari sekian juta mungkin perempuan yang ada waktu itu di dunia, kok Maria yang dipilih? Bukan di kota terkenal Yerusalem lagi yang kita baca tadi, tapi di satu kota kecil Nazaret. Dipilih seorang wanita. Tentunya karena dia hidup juga berkenan kepada Tuhan. Dia sedang bertunangan dengan seorang yang namanya Yusuf. Ya, dalam undang-undang atau peraturan di sana soal itu dikatakan Yusuf mau menceraikan dia. Karena kalau sudah status tunangan, yaitu belum tidur bersama satu, tetapi sudah boleh dibilang sudah sah itu. Tetapi masih ada batas waktu yang ditentukan. Ya, belum masuk mungkin pada pemberkatan. Nah, saudara-saudara, pada saat itulah Tuhan pilih dia dan Tuhan menyampaikan berita pertama itu. Pertama kata-kata yang disampaikan sebelum menerima berkat kepercayaan Tuhan itu, maka Tuhan bilang, jangan takut. Ya, jangan takut. Dan ternyata walaupun demikian juga Maria telah mempersiapkan dirinya. Dia ternyata orang yang luar biasa rohaninya. Karena ayat terakhir yang kita baca tadi, apa katanya? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, yang disebut hamba Tuhan sebenarnya dalam kitab Roma pun dikatakan itu bukan hanya pendeta, saudara. Seluruh orang percaya yang sungguh memang wajib menghambakan diri pada Tuhan. Menghambakan pada apa? Tadi juga sempat disinggung, undang-undang, aturan, ketetapan. Artinya sesuatu yang telah diatur itu kita harus ikutin. Itu namanya kita menghambakan dalam aturan itu. Di gereja ada pemimpin, ada gembala. Di perusahaan, arti pemimpin kan? Di perusahaan, saudara kan menghamba kepada siapa? Kepada pimpinan perusahaan. Ya, hamba presiden siapa? Para menteri, ya kan? Tapi kita ingat baik, hamba Tuhan, hamba Allah. Ya, dikatakan dalam kitab Roma, jangan menghambakan diri kepada perkara dunia ini. Tetapi kamu adalah hamba Tuhan. Roma 6 ayat 18 berkata, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu telah menjadi hamba kebenaran. Ayat selanjutnya dikatakan, kamu juga adalah hamba Allah. Karena Allah itu adalah sumber kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, ya. Sebab itu, saudara sekalian Tuhan, untuk mendapatkan ayat 30 tadi, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita melihat sekali lagi, luar biasa, saudara. Dari sekian miliar penduduk dunia ini, saudara dan saya telah dipilih Allah dan malam ini ada di sini. Haleluya. Tapi seringkali
kita yang menyepelekan kepercayaan Tuhan. Ya, kita hanya seringkali ini hanya sekedar ungkapan. Bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Tuhan sanggup. Tapi ketika diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah, ciut. Langsung ciut. Akhirnya saudara diintimidasi oleh iblis. Sehingga akhirnya kita kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, kehilangan nilai juang dalam hidup ini. Karena kita membiarkan diri kita terintimidasi. Saudara-saudara, dalam kisah ini kita lihat diungkapkan kepada Maria juga, salahmu yang disebut mandul itu, Elizabeth. Siapa Elizabeth? Mamanya siapa dia, saudara? Elizabeth. Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Rasul. Beda ya. Dia Yohanes Pembaptis. Mama Yohanes Pembaptis Elizabeth. Bapaknya seorang imam. Imam besar Zakaria. Tetapi karena dia juga tidak kurang percaya bahwa istrinya yang mandul akan hamil. Oh, dia karena kurang percaya sama Tuhan, saudara. Maka Tuhan jadikan dia apa? Bisu. Nanti dia bisa bicara ketika apa? Yohanes lahir. Kenapa? Kurang percaya. Ya, kurang percaya. Tetapi kita lihat di sini, Maria ketika dia mendengar, saudara, kalau saudara kira-kira di rumah, mama-mama atau siapapun saudara, tiba-tiba ada kedengaran suara, salam bagimu. Mana? Bisa lari tunggang langgang. Woi, ada suara di rumah, nggak tahu siapa. Pasti panggil tetangga, pasti lari ketakutan. Tapi kalau saudara seperti siapa? Samuel, dia lama ini dia ngerti, ini suara Tuhan. Ya, dia sampaikan kepada pimpinannya Imam Eli. Imam Eli bilang, kalau dia panggil lagi, katakan, ya Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita lihat perkataan malaikat itu datang. Dan malam ini juga. Dan waktu Tuhan datang kepada manusia ketika jatuh dalam dosa, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Saudara, jadikanlah tema ini. Biasanya tema Natal kan menjadi tema sampai perjalanan 1 tahun ke depan. Saya percaya, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka saudara tahun depan akan berjalan menjadi tahun keberkatan. Haleluya. Menjadi tahun kemenangan. Tapi satu hal, bisa enggak kita seperti Maria yang penuh ketaatan? Dia tidak peduli, pasti orang gosipin dia. Bayangkan, woi si Maria, masa sudah hamil, nggak ada suaminya. Dia nggak peduli, karena dia tahu Tuhan yang berkarya dalam hidupnya. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hambakanlah dirimu pada Tuhan dan berkata, ya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Maka kita berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Ada lagu yang berkata, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Ingat saudara, bukan berarti ya bersama Tuhan mulus terus perjalanannya. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa akan ada lagi, bukan, tak pernah Tuhan janji
laut tetap tenang, jalan tetap baik. Yang Tuhan janji, Sang yang memberikan sesuatu perkara yang mustahil, bahwa apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Amin. Artinya di tengah badai cobaan hidup, di tengah masalah yang berat, ya, ekonomi dan lain sebagainya, apapun yang engkau akan jalani, dan saya 2022, kita percaya tidak ada perkara yang mustahil. Sebagaimana terjadinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Amin. Matius 1 ayat 1, pasal 1 ayat 23. Digenapilah Sang Immanuel lahir. Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Ya. Matius 28 ayat paling akhir. Matius paling akhir, ayat paling akhir. Sang Immanuel yang berkata langsung. Tadi masih banyak, 1 ayat 23, tapi 28 ayat 20 dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Amin. Bagi siapa dulu? Bagi orang yang taat. Ingat, ayat 19 dia katakan apa? Dari Matius 8 ayat 19. Pergi jadikan sekalian bangsamu murid. Dan sesudah dimuridkan apa? Baptis. Jadi yang dimuridkan itu anak-anak itu lagi lari-lari nengok sama-sama. Karena ini khotbah, ini bagian dari pemuridan. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Tuhan bilang, jadikan murid, artinya orang yang sudah akil balik, yang bisa dimuridkan, yang sudah paham. Maka sesudah itu dimuridkan, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus ayat terakhir, paling akhir. Jadi ketika engkau dibaptis, ya, untuk mendapat perkara yang mustahil ini, untuk kita berkata tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Segala masalah Tuhan bisa tanggung. Saudara, harus juga disertai take and give dengan kita. Apa? Ayat 20. Sesudah engkau dimuridkan, dibaptis. Ini yang orang seringkali kayak lupa. Ajarlah